Fisika Mania. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang hukum Newton pada gravitasi dan hukum Kepler. Tentunya bersama saya, Ayeka. Nah, untuk peta konsepnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, pembahasan hari ini kan hukum gravitasi Newton dan hukum-hukum Kepler. Nah, kemudian nantinya dibagi lagi menjadi hukum gravitasi Newton dan yang satunya hukum-hukum Kepler tentang gerak planet. Nah, hukum gravitasi Newton ini nantinya akan terbagi menjadi gaya gravitasi, medan gravitasi, dan gerak satelit. Nah, nantinya di gerak satelit kita akan mungkin akan membahas sedikit tentang menghitung massa bumi, massa matahari, dan menentukan orbit geosinkron. Nah, ini tambahannya. Tapi fokus untuk video kali ini yaitu tentang gerak satelit, medan gravitasi, dan gaya gravitasi. Nah, kemudian hukum Kepler tentang gerak planet. Nantinya kita akan membahas hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Oke. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Gaya gravitasi dan medan gravitasi. Nah, gaya terbagi atas dua, yaitu gaya sentuhan dan gaya tidak sentuh. Nah, gaya sentuhan itu seperti gaya gesek, gaya normal, dan lain sebagainya. Nah, gaya tidak sentuhan ini salah satunya itu gaya gravitasi. Nah, jadi gaya gravitasi itu merupakan salah satu dari gaya tidak sentuh. Nah, pada gaya gravitasi ini ada hukum gravitasi Newton. Nah, asal mulanya terbentuknya hukum gravitasi Newton ini bermula dari ketika si Newton duduk pada sebuah pohon apel. Nah, tiba-tiba sebuah apel jatuh dari tangkainya dan menimpa kepala si Newton, sehingga si Newton pun penasaran kenapa bisa begitu. Nah, dari hasil penelitiannya terbentuklah hukum gravitasi Newton, di mana gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Nah, secara matematis dapat jadi seperti ini. Nah, jadi apabila ada dua buah benda, misalkan massa 1 dan massa 2, nantinya ini akan ada gaya gravitasi Newton. Untuk benda M1 akan ada gaya F1 terhadap benda 2. Nah, kemudian pada gaya 2 akan ada gaya F2 terhadap benda 1. Nah, persamaan ini disebut dengan gaya gravitasi. Nah, di mana gaya gravitasi itu ada G. G ini tetapan atau konstanta umum gravitasi, yaitu 6,67 kali 10 min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, ada M1 kali M2, di mana M1 massa benda pertama, M2 massa benda kedua, per jari-jari kuadratnya. Nah, jadi R itu jarak antara titik pusat massa kedua benda, M1 dan M2. Nah, itu persamaannya untuk gaya gravitasi Newton. Nah, berikut contoh soalnya. Sebuah benda langit di ruang angkasa yang bermassa 5.000 kg. Berarti massanya ini kita anggap massa 1. Mengorbit bumi dengan jari-jari orbit ini 1 kali 10 pangkat 7 meter. Berarti ini R-nya. Nah, jika massa bumi 6 kali 10 pangkat 24, berarti ini kita anggap M2. Dan ini konstanta gravitasi G. Tentukan besar gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda tersebut. Nah, jadi di sini kita masukkan saja langsung ke persamaannya, di mana F sama dengan konstanta gravitasi M1 kali M2 per jari-jari pangkat 2. Nah, G-nya itu 6,67 dikali 10 min 11. Massa 1 ini
Ini 5000. Kalau kita buat notasi ilmiah menjadi 5 dikali 10 pangkat 3 kilogram. Nah, dikali 5 kali 10 pangkat 3 dikali M2 1 kali 10 pangkat 7 kali 10 pangkat 7. Kemudian jari-jarinya, oh salah, maaf, sorry. Nah, ini ada jari-jarinya, quantity. Nah, massa 2 yaitu ini, massa bumi 6 dikali 10 pangkat 24 per jari-jarinya 1 kali 10 pangkat 7 pangkat 2. Nah, di sini 6,67 dikali 10 min 11. 5 kali 6 itu 30. Dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 24. Nah, kalau kali pangkatnya itu ditambah. Jadi 10 pangkat 24 tambah 3 itu 27. Ini 2 ya, ini 24. Jadi 27 per 1 ke 1 1 kali 10 pangkat 7 kuadrat. Nah, kalau kuadrat dikalikan saja pangkatnya 7 kali 2 jadi 10 pangkat 14. Nah, dari sini maka menghasilkan 6,67 kali 30. 6,67 dikali 30 itu menghasilkan 200,1. Nah, dikali pangkatnya 10. Ini 10 min 11, ini 10 pangkat 27. Kalau kali pangkatnya dijumlahkan. Min 11 ditambah 27, maka menghasilkan positif 16. Nah, per 1 dikali 10 pangkat 14. Nah, 200,1 bagi 1 itu menghasilkan 200,1 dikali 10. Nah, kalau bagi pangkatnya dikurang. Jadi 16 dikurang 14 maka menghasilkan 2. Maka hasilnya bisa juga menjadi 2010 Newton. Nah, begitu hasilnya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian contoh soal yang berikutnya. Benda P bermassa 1 kg. Nah, ini anggap massa P berada pada jarak 6 meter dari benda R. Nah, jaraknya 6 meter. Nah, anggap R P ke R itu 6 meter. Nah, dimana massa R itu 4 kg. Ini massa R. Benda S bermassa 2 kg. Jadi ini anggap kita massa S berada di antara P dan Q. Jadi kalau digambarkan begini ya. Nah, ini P, ini R. Nah, di sini di tengah-tengah di sini itu S. Nah, di antara. Nah, sorry, salah. Maksud saya mau hapus di sini. Nah, ini anggap benda S. Nah, jika gaya gravitasi yang dirasakan benda S sama dengan 0, berapa jarak P dan S? Nah, berarti jarak P ke R itu kan ini 6 meter. 6 meter. Nah, yang ditanya P dan S. P dan S ini kita simpulkan X saja. Nah, P dan S. Kalau P dan R 6, P dan S X, maka logikanya untuk mencari jarak S ke R itu kan sama juga dengan 6 dikurang X kan. Nah, 6 kurang X dapat jarak S dan R. Nah, begitu. Nah, jadi karena ini di antara P dan R, jadi gayanya sama dengan 0, maka kita anggap itu FPS itu sama dengan RS. Nah, di mana gaya gravitasi Newtonnya itu ini anggap kita gravitasi. Nah, di mana rumus gaya gravitasi G sama dengan karena PS massa P dikali massa S per jari-jarinya, jari-jari antara P dan S. Nah, kuadrat jangan lupa. Nah, kemudian yang kedua G karena R dengan S maka massa R dikali massa S per R
jari-jari S ke R kuadrat, jangan lupa. Nah, konstanta ini kan sama, boleh kita coret. Kemudian massa S ini sama, boleh kita coret. Nah, jadi tersisa di sini massa P per R PS kuadrat sama dengan massa R SR pangkat 2. Nah, kalau lanjutkan sini, massa P itu 1 per RPS ini, P dengan S ini kan X, jadi X pangkat 2, massa R itu 4 per RSR, nah jaraknya ini kan 6 per X pangkat 2. Nah, jadi ini kita kalikan silang atau kita pindahkan. Nah, bisa saja ini kita kalikan silang, kita kalikan silang saja supaya gampang. Maka kan 1 dikali 6 kurang, oh ini dikuadratkan dulu. Nah, supaya enak ini kita pindahkan sini. Nah, yang satu ini pindahkan ke bawah. Jadi ini kan 6 kurang X pangkat 2 per X pangkat 2. Nah, pindahkan. Nah, disilang. Pindahkan secara silang, itu tidak masalah. Ini pangkat 2. 4 jadi satunya di sini. Nah, jadi untuk menghilangkan kuadrat ini kan bisa kita buat jadi akar. Nah, jadi akar 6 kurang X pangkat 2 per akar X pangkat 2 sama dengan akar 4 per akar 1. Nah, kalau sudah akar ada kuadratnya, maka kuadrat hilang menjadi 6 kurang X, ini menjadi X sama dengan akar 4 2, akar 1 1. Nah, di sini mau kita kalikan silang. 6 kurang X kali 1 6 kurang X. X kali 2 2X. Nah, yang X sama X kita gabungkan jadi 2X min X pindah jadi ditambah X. Sehingga 6 sama dengan 2X tambah X jadi 3X. Nah, sehingga hasilnya X sama dengan 6 per 3 ini pindah. Jadi X sama dengan 6 bagi 3 itu dapat 2. Jadi untuk jarak P dan S, X-nya itu ada 2 meter hasilnya. Oke, begitu. Kita lanjut. Nah, kemudian kita akan membahas tentang materi gravitasi atau sering disebut dengan percepatan gravitasi, medan gravitasi, maaf. Nah, jadi medan gravitasi ini sama juga dengan percepatan gravitasi. Nah, jadi medan gravitasi adalah ruang yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, besarnya yang menyatakan medan gravitasi disebut kuat medan gravitasi. Disebutkan dengan G, yaitu gaya gravitasi tiap satuan massa. Nah, ini. Jadi anggap, nah, medan gravitasi. Nah, kalau perang kan ada namanya medan perang. Nah, artinya kalau medan perang berarti lokasi untuk berperang. Nah, ini sama juga, medan gravitasi artinya lokasi untuk terjadinya gravitasi. Jadi jika ada massa, nah ini adalah bisa dibilang ini adalah luas yang dapat ditarik oleh gaya gravitasi pada satu buah benda. Nah, jadi apabila ada gambar ini, massa sumbernya ini, anggap ada satu buah massa sumber. Nah, jika di sini ada massa yang diujikan, maka medan gravitasinya berapa? Jika jari-jarinya ini, nah, R. Nah, jadi untukkan medan gravitasi itu sama juga dengan gaya, ya, gaya per massa sumber. Nah, gaya gravitasi per massa sumber. Nah, jadi berdasarkan gambar di samping, gaya gravitasi itu kan persamaannya kan G M kali M, massa sumber dengan massa yang diuji, per R pangkat 2 per M. Nah, kalau kita coret di sini maka hasilnya menjadi G massa sumber, hanya massa sumber per R pangkat 2. Ini persamaannya. Jadi medan gravitasi adalah konstanta gravitasi dikali massa sumbernya ini, nah, per jari-jari pangkat 2. Nah, kemudian kita lihat contoh soalnya. Percepatan gravitasi suatu tempat di permukaan bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi anggap gravitasi bumi. Tentukanlah percepatan gravitasi partikel
pada suatu titik yang berada pada ketinggian R dari permukaan bumi. Nah, ketinggian R dari permukaan bumi. Nah, jadi anggap ini awalnya, ini yang ini di awalnya di bumi, berarti dia anggap di kulitnya. Nah, gravitasinya itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian partikel itu dinaikkan. Nah, jadi sehingga berada di ketinggian R, Jadi logikanya gini, kalau di gambar ini bumi, nah itu dinaikkan. Nah, kalau ini kan R-nya R ke pusat bumi. Kalau ini dinaikkan lagi sepanjang R. Jadi, nah di sini dengan sini sama, ini dengan sini sama. Jadi saya gambarnya ini agak panjang, tapi logikanya ini sama. Anggap saja sama. Dari pusat ke kulit, dari kulit ke lokasi partikel berikutnya. Nah, jadi yang tanya berapa GB aksen. Nah, jadi kita gunakan perbandingan. Nah, GB per GB aksen. Nah, GB gravitasi medan gravitasi itu kesamaan G masanya si bumi, masa bumi per R. Nah, R-nya si bumi per ini sama kesamaan G masanya bumi tetap kan sama-sama di bumi sumbernya. Nah, kemudian ini R. Oh, ini kuadrat nah. Ini R. B aksen kuadrat. Nah, begitu. Nah, kemudian kita lihat. Nah, di sini G-nya sama. Nah, konstanta gravitasinya itu sama. Nah, sehingga nantinya massa buminya juga sama. Boleh kita coret. Sehingga hasilnya menjadi 1 per RB kuadrat itu RB kuadrat per 1 per RB aksen kuadrat itu RB aksen kuadrat. Nah, atau sama dengan RB aksen kuadrat di sini per RB kuadrat ini. Nah, ini kan kita walikan. Nah, RB per 1, RB aksen per 1, 1 per RB kuadrat. Jadi gini. Jadi persamaannya bisa kita jadikan GB per GB aksen RB aksen kuadrat per RB. Nah, kita masukkan saja. GB itu 10. GB aksen yang kita cari. RB aksen. Nah, di sini dari persamaan ini kita peroleh bahwa RB aksen itu sama juga dengan 2RB. Nah, ini kan sama. Nah, ini kan RB aksen. Ditambahkan jadi 2RB. Nah, jadi RB aksen itu 2RB pangkat 2 per ini pangkat 2 lupa saya tulisnya per RB pangkat 2. Nah, sehingga ini menghasilkan 10 per GB per aksen 2RB pangkat 2 menjadi 2 kali 2 4RB kuadrat per RB kuadrat. RB kuadrat sama boleh kita coret. Jadi hasilnya menjadi 10 per GB aksen sama dengan 4 per 1. Nah, sehingga hasilnya kalikan silang 10 kali 1 10 sama dengan 4 kali GB aksen 4 GB aksen. Sehingga GB aksen sama dengan 10 per 4. GB aksen sama dengan 10 bagi 4 2,5 meter per sekon kuadrat. Itu hasilnya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian contoh soal yang berikutnya. Diketahui data fisis planet A dan B. Nah, ini datanya. Massa planet A M, jari-jarinya R. Planet B 0,4 M, jari-jarinya 2R. Nah, jika suatu benda berada di planet A memiliki berat 600 Newton, tentukan berat benda di planet B. Nah,
Ini contohnya lebih ke arah gaya gravitasi. Nah, kita tahu berat itu sama juga dengan bagian dari gaya. Nah, sehingga kalau di gravitasi berarti berat untuk gravitasi itu sama juga dengan gaya gravitasi. Jadi persamaannya itu sama juga dengan G M 1 M2 per R pangkat 2. Nah, jadi di sini kita bisa buat persamaan berat di planet A itu sama juga dengan G massa planet A dikali dengan massa partikelnya. Nah, atau massa bendanya. Kita buat massa bendanya itu M saja ya. Nah, per R pangkat 2 RA. Nah, per di sini kita buat per. Nah, ini supaya rapi, saya buat begitu. Maaf. Supaya rapi. Nah, sama dengannya saya buat di sini. Nah, sama dengan per berat B. Di sini per G MB dikali massa partikelnya, kemudian RB pangkat 2. Nah, kita tahu gravitasi, konstan gravitasi itu sama, boleh kita coret. Massa partikelnya juga sama, boleh kita coret. Berarti tersisa massa A per RA pangkat 2 per massa B per RB pangkat 2. Atau kalau kita naikkan ini, hilangkan per ini, naikkan jadi bolak-balik, massa A per RA kuadrat dikali, jadi bawah jadi atas, RB pangkat 2 yang atas jadi bawah MB. Nah, begini. Nah, sehingga ini kita bisa masukkan, atau kita tulis dulu persamaannya, sehingga WA per WB itu sama juga dengan ini, MA dikali RB pangkat 2 per RA kuadrat dikali MB. Nah, jadi bisa kita masukkan WA berat A-nya itu 600. Nah, berat B yang kita cari, massa A itu M. Nah, RB ini 2R pangkat 2, jangan lupa ini karena kuadrat. Kemudian RA kuadrat adalah R pangkat 2. Kemudian massa B ini 0,4 M. Nah, sehingga M dikali 2R pangkat 2 itu 2 kali 2 4R kuadrat. Nah, R kuadrat tetap 0,4 M. Ini M. Nah, M-nya sama, boleh kita coret. R kuadrat juga sama, boleh kita coret. Berarti tersisa 4 per 0,4. Nah, jadi kalau saya tulis ulang, 600 per WB sama dengan 4 per 0,4. Nah, sehingga hasilnya bisa ditulis, kalikan silang 600 kali 0,4 itu dapat 240. Nah, 4 kali WB 4 WB, sehingga WB sama dengan 240 dibagi 4. Maka WB itu sama juga hasilnya dengan 240 bagi 4 dapat 60 Newton. Begitu hasilnya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke hukum Kepler. Nah, pada hukum Kepler ini, pertama kita akan membahas tentang gak satelit terlebih dahulu. Nah, pada satelit berlaku gaya sentripetal atau Fs dan gaya gravitasi Fg. Jadi gabungan antara gaya sentripetal dan gaya gravitasi, terbentuklah persamaan ini. Kecepatan satelit sama dengan akar gravitasi, ini medan gravitasi atau percepatan gravitasi kali R. Nah, di mana di sini keterangannya, kecepatan linear satelit pada orbit tertentu itu Vs, G itu percepatan gravitasi, R itu jarak antara benda atau satelit ke titik pusat planet bumi. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, nantinya soal ini diketahui jari-jari bumi. Ini jari-jari buminya. Ini maksudnya 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6. Ini jari-jari buminya, berarti ini R-nya.
Dalam percepatan gravitasi di permukaan bumi ini. Nah, 10. Tentukan kecepatan linear satelit yang mengorbit bumi pada ketinggian r dari permukaan bumi. Nah, yang cari itu kecepatan linear satelit. Nah, berarti kalau pesawatnya Vs sama dengan akar G dikali R. Nah, gravitasi bumi sudah ada yang mengorbit bumi pada ketinggian R dari permukaan bumi. Nah, salah. Berarti ini R-nya dari permukaan bumi. Berarti ini anggap R2 ya. Nah, ini kita anggap R1. Nah, jadi kalau begini, ini pada ketinggian R. Jadi kan, nah bendanya bukan di kulit tapi di sini. Nah, ini jaraknya sama R, dari pusatnya ini juga R. Jadi kita itu fokusnya itu terhadap pusatnya. Jadi ada 2R. Jadi kalau digabung ini menjadi 2R. Nah, sehingga persamaannya itu kita bisa gravitasinya juga kita harus cari gravitasi aksen. Nah, jadi ini anggap R1. Nah, ini yang kalau nantinya ini gravitasi 2. Ini juga ini anggap G1. Jadi kita perbandingan terlebih dahulu. Berarti G1 per G2 itu persamaan sama dengan G massa bumi per R1 pangkat 2 per G massa per R2 pangkat 2. Nah, G boleh kita coret, massanya juga boleh kita coret. Berarti tersisa 1 per R1 pangkat 2 per 1 per R2 pangkat 2. Atau ini kita balikkan menjadi 1 per R1 pangkat 2 dikali R2 pangkat 2 per 1 ini. Nah, sehingga hasilnya G1 per G2 kalau dipersingkat 1 kali R1 pangkat 2 itu R1 pangkat 2 per ini R2 maksudnya. Nah, R2 pangkat 2 per R1 pangkat 2. Nah, ini. Nah, kalau dimasukkan jadi G1 itu 10, G2 yang kita cari. Nah, R2-nya itu sama juga dengan 2R. R2-nya 2R. 2R pangkat 2 per R1-nya itu R pangkat 2. Sehingga hasilnya 10 per G2, 2R pangkat 2 jadi 4R pangkat 2 per R pangkat 2. Coret. Berarti ini saya bawa di sini menjadi 10 per G2 sama dengan 4 per 1. Barulah kita buat kali silang. Nah, maka hasilnya 10 G1 10, 4 kali G2 jadi 4 G2. Sehingga G2 sama dengan 10 per 4, maka hasilnya 2,5. Nah, G2 itu 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi kita masukkan G2 2,5, R2 nya itu sama juga dengan 2R. Nah, 2R, R2 nya 2R. Nah, atau 2,5 dikali 2, R nya kan 6,4 dikali 10 pangkat 6. Nah, sehingga itu 2,5 kali 2 itu dapat 5 dikali 6,4 dikali 10 pangkat 6. Nah, 5 kali 6,4 itu hasilnya 5 kali 6,4 itu hasilnya menjadi 32. Jadi ini akar 32 dikali 10 pangkat 6. Nah, akar 32 kali 10 pangkat 6 itu bisa kita peroleh menjadi akar 32. Akar 32 itu kan itu 5,6. 10 pangkat 6 itu menjadi 10 pangkat 3 karena akar bagi 2 saja. Jadi ini kecepatan satelitnya untuk pada ketinggian R itu sama juga dengan 5,6 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Ini hasilnya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian hukum Kepler. Kita masuk ke hukum Kepler. Nah, hukum Kepler ini ada 3. Yang pertama hukum 1 Kepler
semua planet bergerak pada lintasan elip mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elipnya. Nah, kalau digambarkan seperti ini, lintasan berbentuk elip, ini anggap matahari. Nah, ini berbentuk elip. Jadi planet itu lintasannya berbentuk elip. Nah, kemudian hukum 2 Kepler, suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Nah, begini. Jadi, luas juringnya itu pada dasarnya sama. Nah, kalau di sini kan walaupun ini lebih dekat jari-jarinya, tetapi pergerakannya ini, panjangnya di sini ini lebih besar, jadi luasnya sama. Luas 1, 2, 3 sampai 12 ini sama luasnya. Nah, ini hukum 2 Kepler. Nah, kemudian hukum 3 Kepler. Perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elip adalah sama untuk semua planet. Jadi ini T kuadrat per R kuadrat, R pangkat 3 itu sama dengan konstan. Nah, ini. Jadi kalau untuk soalnya biasanya yang muncul ini T hukum 3 Kepler, T itu periode, R itu jari-jari. Nah, periode kuadrat per jari-jari pangkat 3. Nah, oke, kita lihat contoh soalnya. Jarak rata-rata antara matahari dan Merkurius itu 0,4 kali jarak rata-rata matahari dan bumi. Jadi anggap R untuk matahari ke Merkurius itu sama juga dengan 0,4 kali R-nya si matahari ke bumi. Itu anggap B, RB. Nah, jika periode revolusi bumi adalah 1 tahun, jadi periode bumi itu 1 tahun. Nah, periode revolusi Merkurius adalah T Merkurius. Nah, langsung saja. Persamaan kan hukum 3 Kepler kan T pangkat 2 per R pangkat 2. Itu konstan. Berarti ini kalau konstan, kalau sama berarti ada perbandingannya. T pangkat 2 per R pangkat 2. Nah, ini anggap kita T pada Merkurius, R pada Merkurius. Kalau ini kita anggap T pada bumi, ini R pada Merkurius. Nah, T Merkurius itu yang dicari, T Merkurius pangkat 2 per R Merkurius. Jari-jari Merkurius itu sama juga dengan 0,4 RB pangkat 3. Nah, periode bumi itu 1 tahun. Jari-jari ini bumi maksudnya, jari-jari bumi itu RB pangkat 3. Ini pangkat 3, maaf. Sama. Nah, T kuadrat per R pangkat 3. Nah, kemudian di sini itu kita buat TM pangkat 2 per 0,4 pangkat 3. 0,4 pangkat 3 itu sama juga dengan 0,4 kali 0,4 kali 0,4. Hasilnya itu 0,064. Nah, 0,064 sama dengan 1 per RB pangkat 3. Ini jangan lupa RB pangkat 3. Nah, RB pangkat 3 ini sama, boleh kita coret. Maka tersisa TM pangkat 2 dikali, kita coretkan ini 1 menjadi TM pangkat 2 sama dengan 0,064 kali 1 jadi 0,064. Nah, jadi TM itu akar dari 0,064. Nah, akar dari 0,064 itu hasilnya 0,253 tahun. Karena ini tahun maka ini tahun. Jadi 0,2563 tahun. Nah, begitu. Oke. Nah, sekian untuk penjelasan materi hukum Newton tentang gravitasi. Nah, nantinya akan saya buatkan tentang pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan hukum gravitasi pada Newton. Nah, jadi tetap pantau channel YouTube saya, AYK. Nanti akan saya update. Nah, dan juga tentang materi-materi fisika yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Salam Fisika Mania.